Masya Allah, dalam video kali ini Ustaz Khalid Basalama menjelaskan kepada kita semua tentang keajaiban Al-Quran. Silahkan saksikan video ini, mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk senantiasa membaca Al-Quran dan berusaha untuk menghafalkannya dan mengamalkan isi kandungannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat menyaksikan. Barakallahu fikum. Kalau Anda baca dengan tulus, maka yakinlah seperti apa yang terjadi kepada sahabat Nabi namanya Usaid bin Hudhair radhiyallahu anhu. Usaid bin Hudhair ini satu waktu satu malam pernah selesai sholat tahajud, beliau baca surah Al-Kahfi. Karena panas, beliau rasa dalam rumahnya, beliau keluar di depan rumahnya, di halaman rumahnya. Kemudian beliau di depan rumah itu kebetulan ada sebuah pohon kurma yang diikat di situ, diikat seekor kudanya dia diikat di situ. Anaknya dia juga kecil dikeluarkan karena udara panas, diletakkan di sebelah dia. Lalu dia mengaji, mulai membaca dari isti'adzah, dari basmalah, kemudian baca surah Al-Kahfi. Baru beberapa ayat saja beliau baca, tiba-tiba kudanya merontak. Ini kisah nyata dalam hadis sahih. Merontak kudanya. Lalu Usaid bin Hudhair kaget. Diangkat kepalanya, dia berhentikan bacaan, kudanya jadi tenang. Dia lihat tidak ada apa-apa, dia ngaji lagi. Waktu dia ngaji yang kedua, beberapa ayat lagi, kudanya merontak lagi. Dia berhenti lagi, lihat lagi ke arah kudanya tenang lagi. Dia kembali baca yang ketiga kali, kemudian kudanya merontak, lalu dia curiga, ada apa sebenarnya? Lalu dia mengatakan, tiba-tiba aku mengangkat kepalaku ke langit, dan aku melihat beberapa cahaya putih menembus langit. Lalu aku langsung datang ke masjid dan melaporkan kepada Nabi SAW sebelum subuh, ya Rasulullah, kejadiannya begini. Apa kata Nabi SAW? Wahai Usaid ibn Hudhair, wahai Usaid ibn Hudhair, kalau seandainya kau baca Al-Quran dengan cara bacaanmu tadi malam, ya, maka tentu seluruh sampai pagi, sampai subuh ini, maka tentu seluruh masyarakat Madinah akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Jadi malaikat itu datang mendengarkan bacaan orang-orang yang membaca dengan bacaan yang benar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang yang membaca Al-Quran dengan benar, ya, bacaannya benar, dengan dia merenungi arti-artinya, maka bersama dengan para malaikat. Ini keajaiban Al-Quran yang pertama. Yang kedua, ini beberapa kisah-kisah nyata, saya ringkaskan saja karena waktunya. Ada kisah kejadian, dan Alhamdulillah sampai hari ini, ikhwah akhwat sekalian, semua yang masuk Islam itu, dari orang non-muslim, orang-orang pintar. Dan semua yang murtad dari Islam ke agama lain, orang yang saya tidak bilang ya. Baik, itu memang rata-rata orang yang bodoh. Alhamdulillah tidak ada orang yang berpendidikan Islam itu kemudian murtad tinggalkan Islam, tidak ada. Sebaliknya, makin pintar orang-orang non-muslim, maka makin mudah mereka masuk Islam. Cukup banyak. Di antaranya ada seorang profesor ahli penyakit kulit. Itu terjadi di Muantai. Profesor ini saya lupa namanya, tapi waktu itu kurang lebih kisahnya sekitar 9 tahun yang lalu terjadi. Sempat diangkat di beberapa majalah Islam kisahnya. Profesor ini setiap tahun, ini profesor dalam spesialis kulit ya. Setiap tahun beliau mengadakan pertemuan dengan dokter-dokter spesialis kulit seluruh dunia. Dan setiap tahun orang ini selalu dapat penghargaan. Satu kali pada tahun itu, beliau mendapatkan penghargaan gara-gara beliau menemukan dengan teknologi canggih ternyata yang memberikan rasa sakit dalam tubuh manusia, itu ikhwatullah sekalian, itu adalah hanya adanya urat-urat saraf yang halus yang melengket di kulit kita. Lalu profesor ini datangkan contoh, didatangkan satu orang di atas podium, di atas panggung, itu yang kena luka bakar dan dipastikan urat saraf yang melengket di kulitnya ikut terbakar. Dagingnya itu pada saat diiris-iris sama pisau dia nggak rasa. Kenapa? Karena daging di dalam tidak memberikan rasa sakit kepada kita pada saat dibelah. Yang memberikan rasa sakit sebenarnya urat-urat saraf yang melengket di kulit itu. Makanya yang dikasih bius, obat bius itu sebenarnya urat-urat saraf tadi, gitu kan? Orang semua bersorak pada saat itu. Ini penemuan yang luar biasa nih, gitu kan? Orang semua bersorak. Kebetulan hadir pada saat itu ikhwah akhwat sekalian, 2 orang dokter dari muslim spesialis kulit. Yang satu kebetulan orang berpendidikan agama. Lalu dia bilang, "Maaf Pak Prof, kalau itu penemuan Anda, saya ingin mempertemukan penemuan Anda ini dengan Al-Quran." Penasaran, ini profesornya lagi di podium, ini di auditorium yang besar, banyak orang yang datang seluruh dunia, lalu dia berbicara begitu, dia lagi duduk di bawah. Kata profesornya, "Baik, saya ingin tahu, di mana Al-Quran? Di ayat mana?" Beliau membaca surah An-Nisa ayat 56, yang bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghaira liyadzuqul adzab." Tentang ahli neraka, apa kata Allah?
setiap kali penghuni neraka itu terbakar kulit mereka, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Persis seperti penelitiannya profesor ini gitu. Ternyata di neraka itu Allah tidak butuh membakar kita sampai hangus, enggak. Allah cuma bakar kulit kita kesakitan, diganti kulit baru lagi. Begitu terus, gitu kan? Lalu profesor ini bilang dari podiumnya, tolong datangkan mana Al-Qur'annya. Diangkat Al-Quran dalam bahasa Inggris, terjemahan, dikasih ayatnya, sementara di podium, lalu dia baca. Di atas podium ikhwah-ikhwah sekalian kesaksian, lalu dia mengatakan, tuntun saya masuk ke agama Anda. Dituntun syahadat di atas podium, disaksikan oleh seluruh dokter spesialis pada saat itu. Nah, ini kejadian yang luar biasa, keajaiban Al-Quran. Waktu. Masih ada waktu? Baik, kalau begitu izinkan saya menutup saja dengan kisah seorang anak muda kemarin di Amerika. Ini keajaiban-keajaiban yang banyak sekali, tapi ini ringkas saja, mungkin sekitar cuma setengah menit saja. Ada dua orang anak muda di Amerika, kejadian nyata kemarin Ramadan. Satu anak Muslim, satu Nasrani, teman dekat mereka. Pas lagi Ramadan, melihat cuplikan sholat tarawih di Masjid Haram Mekah. Orang berkumpul, Masjid Haram itu ikhwah-ikhwat sekalian bisa menampung 3 juta orang. Karena jemaah haji sekitar 3 juta orang, bahkan lebih daripada itu bisa menampung. Lalu temannya yang Nasrani lagi duduk memperhatikan cuplikan itu. Lalu yang Muslim ini tanya, menurut kamu kira-kira berapa lama mengumpulkan orang-orang yang sebanyak itu? Yang orang Nasrani bilang, ini kira-kira 1 juta orang ya? Kata orang Muslim, bukan, itu 3 juta lebih. Oh, kalau begitu pasti butuh berhari-hari. Untuk mengumpulkan orang ini, membuat mereka tertib seketika, itu butuh sekitar mungkin berhari-hari gitu. Nggak mungkin sekali. Kata yang Muslim ini, saya jamin kamu lebih dari setengah menit, kurang dari setengah menit, semua itu bisa teratur seketika. Bagaimana bisa? Kamu tunggu sebentar. Ternyata waktu itu sudah azan, sudah selesai azan, tinggal tunggu iqamah. Iqamah masjid. Begitu iqamah, Syekh Sudais datang cuma mengatakan istau, luruskan. 3 juta orang rapi langsung seketika, kurang dari setengah menit. Orang Nasrani lihat, iya ya gitu loh, kayak nggak masuk di akal gitu. Gimana caranya ngatur orang sebanyak ini gitu. Lalu dia bilang, tolong tuntun saya masuk agamamu. Gara-gara kejadian itu saja. Luar biasa keajaiban. Anda kadang-kadang sebagai muslimin tidak perlu ragu menjadi seorang muslim. Agama ini luar biasa, agama sempurna, dan kitab di tangan Anda adalah kitab Al-Quran. Dan cukup banyak kisah berhubungan dengan masalah ini, tapi kita